السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله Ya, sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Nurul Ikhlas Pasar Sayur. Ya, sama-sama kita muliakan para alim ulama, Nenek Mama Jadi Pandai, Bunda Kanggung, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita sebagaimana dijadwalkan oleh pengurus. Jadwal lampu setiap Sabtu pertama dan ketiga khusus membahas tema tentang membina rumah tangga Islami, membina rumah tangga Islami. Sekitar sebulan yang lalu, karena 2 pekan yang lalu aku tidak bisa hadir karena ada halangan, kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi ambo bacakan, firman Allah surah At-Tahrim ayat 6, Allah ingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saking seriusnya Allah mengingatkan urusan ini kepada orang-orang beriman sampai Allah katakan, Allah lanjutkan, tidak cukup bicara jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, Allah tambahkan deskripsi ringkas, ya, gambaran ringkas tapi sangat cukup harusnya bagi siapapun orang-orang beriman untuk sadar bahwa peringatan Allah ini sangat penting. Apa kata Allah? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka yang Allah wajibkan kamu wahai orang-orang beriman untuk menjaga dirimu dan keluargamu itu agar jangan terperosok ke dalamnya. Neraka itu waquduha an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia yang dilemparkan ke dalam neraka sebagai penghuni neraka itu sekaligus berfungsi sebagai bahan bakar. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Bukan hanya manusia tapi juga batu. Apa itu Bapak Ibu? Bahan bakar yang lebih tahan lama dibandingkan batu. Dan Allah jadikan bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Tidak cukup sampai di situ. Allah tambahkan lagi, alaiha malaikatun ghilazun shidad. Neraka itu yang Allah perintahkan kamu ya orang-orang beriman menjaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terperosok ke dalamnya itu dijaga oleh malaikatun ghilazun shidad. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Namanya penjaga neraka tentu memang begitu, tidak mungkin menjaga neraka malaikat yang lemah lembut begitu ya. Itu untuk menambahkan lagi harusnya kalau kita mengerti pesan ayat ini supaya kita bayang di awal, supaya kita ngeri dengan neraka. Nah, kalau dibawakan ke pembahasan para ulama, kenapa tidak boleh memperbayangkan neraka? Karena ada pula sebagian kawan-kawan kita mencoba mendowngrade
nilai mengerikan dan menakutkannya, sifat menakutkan dari neraka. Sehingga dia mau makanan ada yang mie neraka lah, yang macam-macam dan sebagainya. Itulah kenapa kemudian ulama mengatakan tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena harusnya kalau sudah bicara neraka orang takut. Dan memang begitu. Maksud ayat dan begitu banyak Allah bicara dalam Al-Quran tentang neraka dan penggambarannya supaya apa? Supaya takut ya, Pak. Supaya kita kemudian bersungguh-sungguh berjuang, berusaha, jangan sampai kita dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita masuk ke dalamnya. Maka Allah tambahkan lagi gambaran, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat itu dijaga oleh malaikat Allah yang sangat keras lagi kasar, yang la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan pasti sempurna melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi kalau diperintahkan nanti oleh Allah di akhirat itu, hai malaikat, lemparkan si fulan yang dulu tidak mengingatkan istrinya supaya menutup aurat, lemparkan si fulan yang dulu tidak membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, lemparkan si fulan yang membiarkan anak-anaknya berzina, bergaul bebas dan sebagainya, puruan ke dalam neraka, kata Allah, itu pasti akan dilaksanakan sempurna oleh malaikat-malaikat Allah itu. Beda aja penegak hukum kita hari ini. Nah, kalau penegak hukum kita tanpa harus menyebutkan institusinya, itu bisa dinego. Asal dia agak banyak pitih, bisa dinego. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti itu. Maka Allah gambarkan itu. Kenapa sampai sedemikian rupa? Allah ingatkan orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, karena memang itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan, dan sekaligus inilah dalil tentang betapa urusan ini urusan serius, bukan main-main. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca tafsir seperti misalnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengutipkan pendapat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Maksud ayat ini jelas bahwa orang-orang beriman itu memang harus berusaha sedemikian rupa mengarahkan, memerintahkan agar keluarganya bertakwa kepada Allah. Dan itulah kunci. Jadi kalau bertanya apa kunci supaya keluarga selamat, bahagia dunia akhirat, ajarkan kepadanya takwa. Pastikan iman dan takwa betul-betul menjadi fondasi dasar kehidupan berumah tangga. Dan itu yang hilang pada sebagian besar rumah tangga kita hari ini, Bapak-bapak Ibu. Ambo tugas di Pengadilan Agama lah hampir 15 tahun. Kalau dari mulai Karajo sudah lebih 15 tahun. Tapi kalau yang dalam posisi sebagai hakim sejak 2010. Kalau yang CPNS-nya di Pengadilan Agama waktu itu tahun 2007 di Pengadilan Agama Cilegon, Banten sejak 2007. Berarti lah lebih 15 tahun. Ketika sering ditanya orang, apa masalahnya, apa faktor paling utama yang menyebabkan terjadi perceraian, maka jawabannya bukan masalah ekonomi. Orang masalah ekonomi, selingkuh, media sosial, macam-macam. Bukan. Masalahnya karena du'aful iman, karena iman yang lemah, karena iman tidak dijadikan sebagai fondasi dasar membangun rumah tangga. Karena ketakwaan dan ketaatan kepada Allah tidak dijadikan oleh mereka-mereka yang akan berumah tangga itu, termasuk keluarga besarnya, sebagai prioritas utama. Mereka tidak menjadikan keimanan kepada Allah, ketundukan kepada Allah sebagai frame kehidupan rumah tangga, sebagai fondasi kehidupan rumah tangga, sebagai kaidah paling dasar membangun rumah tangga. Faktor macam-macam, faktor orang yang mereka jadikan sebagai prioritas dalam kehidupan rumah tangga. Dan umumnya kemudian karena du'aful iman tadi itu, karena lemahnya imannya itu, maka jadilah faktor ekonomi kemudian mempengaruhi, jadilah faktor pergaulan kemudian memicu, jadilah kemudian media sosial memicu dan sebagainya. Padahal the key factor, kata orang ya, faktor kuncinya itu apa? Quwwatul iman, kekuatan iman, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini. Nah, dan itulah insyaallah Bapak Ibu yang akan terus kita kaji dengan berbagai perspektifnya ya.
dengan amanah yang diberikan pengurus Kambo setiap Sabtu pertama dan ketiga. Insya Allah ini akan kita uraikan terus dengan berbagai sudut pandang dan perspektifnya. Insya Allah kemudian kita ramu pula dengan pengalaman-pengalaman kami yang kami saksikan, kami temui setiap kali menyelesaikan perkara di pengadilan agama, untuk mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sama-sama. Bagi bapak ibu yang mungkin tidak sempat mengikuti secara utuh, insya Allah Kambo rekam nanti bisa diikuti di kanal YouTube Ambo Salman Tuanku Rajo ya. Sekedar rekaman saja, belum direkam dengan cara yang profesional, sekedar rekaman mungkin kalau ingin mengulang-ulang. Karena itu bapak-bapak ibu hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, ketika kita menyadari bahwa panggilan Allah ini sesuatu yang sangat serius, maka kita akan kerahkan kemampuan terbaik ya. Ketika kita sudah memahami dan sudah menjadi mindset dalam diri kita bahwa faktor paling penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah iman, maka kita kemudian akan menjadikan concern ini sebagai number one, nomor satu, sebelum bicara yang lain-lain. Sejak sebelum rumah tangga itu dimulai, ketika rumah tangga itu dijalani, atau bahkan ketika terpaksa rumah tangga itu harus diakhiri. Kok indahnya Islam, Ibu ya. Islam itu menyiapkan seluruh aturan di semua posisi. Itulah kenapa ulama mengatakan al-Islam huwa nizamun syamil yatanawalu mazahir hayati jami'an. Islam itu sistem kehidupan yang lengkap, mengatur seluruh urusan kehidupan. Islam itu bukan hanya masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Islam juga mengatur masalah rumah tangga, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, hukum, kekuasaan, pemuda, kesehatan. Sebutlah semua urusan diatur oleh Islam. Termasuk untuk urusan rumah tangga ini disiapkan pula aturan lengkap oleh Islam. Sejak sebelum rumah tangga itu dimulai, bahkan membangun rumah tangga, apa caranya, apa kriterianya, apa syarat-syaratnya, apa disiapkan dan sebagainya. Ketika rumah tangga itu dijalani, sampai bahkan ketika kalaupun terpaksa rumah tangga itu harus diakhiri, ada pula caranya. Yang penting apa? Al-qa'idatul ula la budda an takuna al-iman. Yang penting kaidah pertamanya harus iman dulu. Dan bicara iman berarti bicara keseluruhan totalitas ikhtiar kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bicara iman berarti seluruh totalitas kepasrahan kita untuk taat kepada Allah. Bicara iman berarti bicara tentang bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bicara iman berarti bicara bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti Rasulullah. Bicara iman berarti bicara bagaimana kita mengambil sebanyak mungkin pelajaran dari apa yang diajarkan oleh para ulama, warasatul anbiya, dan seterusnya. Maka ini adalah unlimited struggle, perjuangan yang tak terbatas sampai akhir hayat. Maka tidak ada orang yang selesai mengokohkan kekuatan imannya sampai akhir hayat. Maka kalau perlu ada kemudian orang bertanya, kalau sementu bang aku ada ustad-ustad, buya-buya, kiai-kiai bacarai. Itu jawabannya. Karena tidak pernah ada orang dengan status apapun yang melekat pada dirinya selesai bicara tentang iman dan perjuangan menjaga iman. Setan tidak pernah berhenti. Kalau cerita-cerita orang kaya Jawa, kalau ustadz yang jadi target setan, ustadz lo level setannya, alhamdulillah, itu sekedar istilah ya. Kalau jenderal yang menghadapi, maka jenderal lo level setan yang akan menggoda. Yang pasti seperti Rasul ingatkan, fa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, maka kata Rasul. Setan itu selalu mengintai setiap anak Adam, termasuk dalam rangka menghancurkan mahligai rumah tangga, majrad dam, seperti mengalirnya darah. Ibarat tidak ada satupun tarikan nafas kita yang kosong dari mengintainya syaitan untuk mencari celah agar kita kemudian bisa digagalkan, kita bisa diruntuhkan semangat kita bisa dilemahkan dan seterusnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu sifatnya. Alladzi yuwaswis, selalu dia akan membisikkan, meniupkan, memberikan dorongan, menghadirkan godaan, melemahkan semangat iman kita dan sebagainya. Yuwaswis, alladzi yuwaswis, selalu. Yuwaswis itu fi'il mudhari', dia kata waswas yuwaswis. Mudhari' itu artinya selalu, Bapak Ibu.
Al-had fil hadir yadullu ala amal fil hadir wal mustaqbal. Selalu saat ini dan akan terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Sampai akhir hayat, sampai bahkan nafas terakhir kita. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau kita letakkan concern masalah iman ini sebagai prioritas utama dalam menjaga diri kita, keluarga kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, dan seterusnya, insya Allah mudah-mudahan kita berada on the right track, di jalur yang benar dalam berjuang menjaga pernikahan. Berjuang, tidak ada jaminan, dan tugas kita hanya berjuang. Tidak ada yang kemudian bisa menjamin. Bahkan rumah tangga Rasulullah pun pernah mengalami turbulensi. Itu nanti insya Allah pada saatnya akan kita bahas. Jadi fondasi iman bukan untuk mengatakan kemudian berarti bebas rumah tangga kita dari segala masalah, bukan. Tapi ketika masalah itu ada, tahu kita baca menghadapi. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah kuatkan kita, Allah tunjuki kita untuk terus berjuang merawat iman ini, menjaga iman ini, adalah khususnya dalam pembahasan ini dalam konteks menjaga keluarga kita, rumah tangga kita, memeliharanya agar jangan sampai disentuh oleh api nerakanya Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.